Api reformasi tak pernah padam. Ini adalah slogan untuk memperingati 27 tahun tragedi Mei 98, di mana tragedi Mei 98 merupakan sejarah kelam dari kerusuhan, penjarahan, serta kekerasan seksual yang merenggut banyak korban jiwa. Sayangnya kasus ini belum tuntas hingga saat ini. Tentunya hal ini merupakan kegagalan negara dalam mengusut tuntas sehingga akan memperkuat ketidakadilan dan memberikan sinyal yang negatif bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Jelas ini bukan saja melanggar hak setiap warga negara untuk hidup aman, melainkan juga menciptakan iklim ketakutan dan trauma yang berkepanjangan, terutama terhadap warga Tionghoa. Jumlah kekerasan seksual berdasarkan tim penggabungan pencarian fakta memaparkan terdapat 52 orang menjadi korban pemerkosaan, 14 orang korban pemerkosaan dengan penganiayaan, 10 orang menjadi korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 orang menjadi korban pelecehan seksual. Dan korban ini sebagian besar dialami oleh perempuan dari etnis Tionghoa. Pelaku-pelaku tersebut seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka perbuat, dan ini merupakan tanggung jawab negara untuk mengusut tuntas tentang kasus tragedi Mei 98. Kita merujuk pada pelaporan khusus PBB untuk kebenaran, keadilan, dan reparasi yang telah menyatakan bahwa kewajiban negara untuk menginvestigasi serta menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Komite HAM PBB juga mengatakan bahwa kewajiban ini merupakan keturunan dari hak atas ganti rugi yang efektif. Hal ini telah diatur pada pasal 2 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Lalu apa sih ICCPR itu? Atau biasa dikenal dengan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ini merupakan perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 96 dengan bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik. Dan hal ini mengikat secara hukum bagi negara yang meratifikasinya. Contoh seperti negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang disertai dengan deklarasi terhadap pasal 1 tentang pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Lalu apa sih perbedaan sipil dan hak politik? Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Contohnya seperti hak kebebasan berbicara, berpikir, berekspresi, dan juga berkeyakinan. Lalu hak politik adalah hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara dalam keadaan apapun. Contohnya hak untuk memilih, dipilih dalam pemilihan umum. Tentunya peringatan ini merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan korban-korban atas kebenaran, keadilan, dan jaminan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.